Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadinil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin para peserta pesantren digital Irma Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan kuasanya kita dapat bertemu lagi dengan bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Dan semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Kalau kita membicarakan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, itu kita bisa lihat ketika Allah memilih bulan suci Ramadan ini menjadi tempat di mana pertama kali diturunkannya Al-Quranul Karim, yang dimana Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman yang paling utama kita dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Dan mengapa Al-Quran itu menjadi kitab suci kita, menjadi pedoman yang paling utama dalam hidup kita? Karena Al-Quran itu berisikan yang pertama adalah akidah, yang dimana akidah itu bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan, baik itu syirik yang jali, yang terang-terangan, nyata benar-benarnya orang itu menyembah berhala, nyata benar-benarnya orang itu meyakini bahwa Tuhan itu lebih daripada satu. Nah, untuk syirik yang jali ini, alhamdulillah kita semua tidak termasuk di dalamnya, karena kita betul-betul menyembah dan meyakini bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada juga yang dimaksud dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, ini syirik yang memang kadang kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa kita telah berbuat syirik, ya. Misalnya dengan kita suatu saat, suatu hari, ya, membeli seekor burung, ya. Kemudian keesokan harinya kita mendapatkan kelancaran rezeki, dan kita mempercayai bahwa kelancaran rezeki itu datangnya dari kehadiran seekor burung tersebut, ya. Menafikan keberadaan Allah dalam memberikan kelancaran rezeki kepada orang tersebut, kepada kita, ya. Nah, ini yang keliru, ya. Ini yang kadang kita tidak sadar bahwa kelancaran dan kesuksesan hidup
bukanlah dari kehadiran suatu benda, melainkan itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berartikan bahwa Al-Quran itu membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Dan yang kedua, Al-Quran itu berisikan tentang syariat. Syariat itu untuk mengatur kehidupan manusia yang baik menurut Allah dan untuk kebaikan kita semua. Yang di dalamnya syariat mengajarkan kepada kita al-musawwad bainan nas fi takalifil ahkam, yang artinya adalah semua manusia itu sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Bahkan ketika mengajarkan seseorang untuk beramal, Rasulullah kepada putri kesayangannya sendiri, ia berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ugni anki minallahi syai'an." Fatimah, beramallah kamu, sholatlah kamu, puasalah kamu, karena kalau tidak kamu beramal, aku Rasulullah tidak akan mampu membelamu ketika di akhirat nanti. Rasulullah bahkan terhadap putri kesayangannya Fatimah tidak membedakan dalam mengarahkan putrinya itu untuk beribadah kepada Allah. Bukan karena Fatimah adalah seorang putri kesayangan Rasulullah, jadi tidak apa-apa untuk melakukan sholat, puasa dan sebagainya. Tetap, walaupun Fatimah adalah seorang putri dari Rasulullah, ketika dihadapkan dengan hukum Allah, semua itu sama, ya. Dan ini yang kita inginkan dalam berkehidupan, ya. Tidak ada yang dianak emaskan, tidak ada karena dia itu anaknya siapa, jadi dalam beribadah pun dibeda-bedakan. Dan itu yang kedua mengenai tentang syariat. Dan yang ketiga adalah Al-Quran berisikan tentang kisah, tarikh, ya, kisah-kisah orang yang terdahulu yang bisa dijadikan kita sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi untuk berkehidupan yang baik. Mungkin karena waktu kita sempit, ya, hanya 7 menit, ya, dan memang sudah habis, ya. Mungkin bisa dilanjut mengenai tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan oleh ustadz yang lain. Selamat berpuasa, semoga kita diberikan kelancaran berpuasa. Cukup sekian mungkin kultum pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.